Sebagai salah satu sentra produksi cerutu terbaik di Indonesia itu apa, Pak? Karena Jember dulu terkenal sebagai kota tembakau. Ya, berarti kan hulunya sudah baik. Jember ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi vintage untuk tembakau cerutu. Karena memang sudah dari zaman sebelum kemerdekaan kita, hadirnya Bin Sigar tidak semata-mata untuk Bin Sigar sendiri, tetapi multiple efek ekonomi juga akan bangkit di kota Jember, termasuk penyediaan lapangan pekerjaan. Mengurangi angka pengangguran ya, Pak? Betul. Harapan kami mudah-mudahan dengan semangat yang ada dari seluruh pecinta tembakau, pecinta cerutu, pemerintah daerah Jember yang cukup besar mensupport kami, ke depan Bin Sigar makin maju. Semuanya. Pemirsa, siapa sangka Jember bukan cuma terkenal dengan kopi dan tembakaunya, tapi juga punya cerutu yang sudah mendunia. Dari tanah Jember yang subur dan penuh pesona, lahirlah sebuah karya yang mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Cerutu ikonik Jember bukan sekedar hasil bumi, tetapi simbol ketekunan, keterampilan, dan semangat nasional untuk terus berkarya dan berinovasi. Melalui podcast Sudut Pandang kali ini, kita akan mengenal lebih dekat bagaimana cerutu Jember menjadi bagian dari produksi nasional yang membanggakan sekaligus memperkuat identitas bangsa di mata dunia. Bersama saya Vidi, inilah dia podcast Sudut Pandang. Saatnya bercerita. Dari Jember, harum tembakau mengalun membawa cerita. Bukan sekedar lintingan daun, tetapi karya tangan terampil yang menjaga tradisi dan cita rasa bangsa. Bin Sigar, pabrik cerutu kebanggaan Indonesia, mewujudkan kualitas lokal yang kini dikenal hingga mancanegara. Setiap cerutu adalah simbol ketekunan, kesabaran, dan kebanggaan dari tanah Jember. Dari Jember untuk dunia, inilah kisah Bin Sigar, ikon tembakau Nusantara. Saksikan kisah selengkapnya hanya di podcast Sudut Pandang. Saatnya bercerita. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Vidi, masih di podcast Sudut Pandang. Saatnya bercerita. Pemirsa, Jember memang dikenal salah satu penghasil tembakau berkualitas tinggi yang sudah terkenal di dunia. Dan kali ini saya Vidi tidak sendiri, kali ini kita sudah berada di Factory Bin Sigar atau di tempat produksi Bin Sigar. Dan kali ini kita sudah bersama untuk narasumber kita kali ini di podcast Sudut Pandang. Yang pertama adalah ada Bapak Insinyur Haji Imam Wahid Wahyudi yang merupakan Direktur Utama Bin Sigar. Apa kabar Bapak? Baik. Baik, luar biasa Bapak ya. Kabar Mas Vidi? Baik Pak, luar biasa. Dan berikutnya pemirsa, yakni ada Bapak Agusta Jaka Purwana SEMM yang merupakan Komisaris Bin Sigar. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Vidi? Alhamdulillah, baik Bapak. Kayaknya pada seger-seger semua nih ya, Pak ya. Karena Dan sigar, penuh semangat. Penuh semangat ya Pak ya. Penuh semangat karena sigar. Wah, Bapak luar biasa sekali kita berada di Factory Bin Sigar di episode kali ini setelah kita jalan-jalan yang ada di wilayah Tapal Kuda, dan kita senang sekali bisa berkunjung hari ini bersama tim podcast Sudut Pandang. Bapak, berbicara mengenai Bin Sigar nih Pak, sebenarnya awal mula industri cerutu Bin Sigar itu berbicara di Jember ya Pak ya, itu berkembang hingga dikenal secara nasional dan juga internasional. Itu awalnya gimana Pak? Jadi kalau untuk Bin Sigar sendiri kita mulai 2015, tapi sebelum itu, jauh sebelum 2015 kita sudah melakukan percobaan Pencarian jati diri ya Pak? Ya,
termasuk riset bahan baku. Ya, riset bahan baku. Karena awal perusahaan ini sebelumnya kita ada perusahaan namanya TTN, itu yang kita ekspor untuk daun keringnya. Habis itu di hulunya kita terus pengen mencoba di hilirnya bikin cerutu itu seperti apa. Itu riset untuk kita ke cerutu. Jadi awalnya kita di bahan baku, kita ekspor tembakau kering, habis itu kita mencoba di hilir bagaimana cara membuat cerutu, stage-nya seperti apa, dan itu butuh waktu yang cukup panjang juga perjalanan untuk bisa jadi bin sigar. Betul. Kalau gongnya Pak, gitu. Hampir 15 tahun. Jadi sebelum bin sigar berdiri, kita lakukan riset bahan baku dengan menggunakan tembakau Havana yang dari Kuba untuk bagaimana membuat tembakau yang dari negara lain ini menjadi aklimatisasi di Jember. Kita lakukan riset hampir 20 tahun sebelum ada bin sigar. Nah, setelah sukses pembentukan bahan baku, barulah kita coba untuk membuat industri cerutu sampai sekarang. Sampai sekarang, Pak. Kalau dari perjalanan tahun 2015 hingga saat ini, itu yang paling gong tahun berapa, Pak? Mohon maaf, itu melajunya. Kalau bin sigar sendiri berdiri di 2013, 2015 itu larinya. Oh, larinya. Oke. Ya. Sudah 2 tahun kita adakan berbagai riset bagaimana membuat cerutu yang bagus. Ya. Kita studi banding ke berbagai negara, ke Kuba, ke Eropa, sehingga menghasilkan cerutu yang seperti sekarang bin sigar produksi ini. Kalau gongnya tadi Pak, di tahun berapa? Kita mulai ekspor itu 2018. Oh, 2018. Ke Malaysia sama ke Cina. Itu baru 2 negara untuk awal. Untuk awal 2018. Namun Uji coba gitu ya Pak ya? Ya. Katakanlah tes market ya. Tes market. Kan di dunia ini cerutunya jutaan batang, jutaan tipe. Nah, bagaimana bin sigar meng-create untuk mulai maju ke ekspor. 2018 is okay, the first time untuk ekspor di Malaysia sama Cina. Tapi sampai sekarang sudah 14 hampir 14 negara. 14 negara, luar biasa. Nah, waktu itu responnya dari Malaysia dan Cina sendiri itu Bagus, apa, Pak? bagus. Indikasi sebuah produk itu dikatakan bagus secara empiris kalau ada terjadi continue order, repeat order, atau semakin meningkat kuantitinya. Nah, itu dibuktikan ekspor yang dilakukan. Jadi tidak ekspor sekali putus. Ya. Gitu. Yang membuat berbeda dengan produk yang lain. Nah, sehingga ketertarikannya kepada bin sigar yang dijual. Karena di bin sigar kita menanam tembakau-tembakau dari luar, termasuk tembakau Kuba, terus ada tembakau Nicaragua dan lain-lain yang kita tanam di Jember, termasuk Besuki Naus yang menjadi citranya Jember. Jadi tembakau-tembakau luar itu ternyata bisa kita produksi di Jember. Dan itu menjadi bahan bakunya bin sigar. Jadi seperti itu. Oke. Jadi yang membuat lain tadi bin sigar kenapa? Karena secara tes kita memang karena bahan bakunya menggunakan Havana tobacco, otomatis rasa yang dihasilkan produksi bin sigar adalah Cuban taste. Nah, ini yang membedakan dengan produk-produk Indonesia lainnya. Ya. Mereka ada yang pakai Besuki, ada yang pakai Sumatera, ataupun ada yang pakai varietas Forsenland yang memang itu adalah jenis-jenis tembakau cerutu yang ada di Indonesia. Nah, ya, oke. Jadi salah satunya adalah Bapak Agus dan juga Bapak Ayam tidak mau meninggalkan cerutu. Ya. Jadi kita ngobrol santai sambil menikmati cerutu. Kalau yang ini Pak, jenis apa ini Pak? Ini mereknya Boslak Maduro. Seperti di depan ini. Oke, kalau yang ini juga Kalau saya Don Agusto. Don Agusto. Ini pakai nama saya
Ini hadiah ulang tahun. Waktu usia 40, Ya. saya dihadiahi merek Don Agusto. Namanya beliau kan Agusta. Saya Agusta. Di Tambahi Don, terus A-nya diganti O jadi Don Agusto. Don Agusto. ya ya. Luar biasa. Jadi ya, Pak, memang ya. di Mungkin sejarah gitu. Ya. dekat-dekat Don Agusto seperti bahasa Spanyol Ya. katanya, ya. Yang memang di dunia ini Harus menginternasional. Iya, iya, iya. Baik, luar biasa. Nah, Pak, sebenarnya yang membuat Jember itu akhirnya dipilih sebagai salah satu sentra produksi cerutu terbaik di Indonesia itu apa, Pak? Karena Jember dulu terkenal sebagai kota tembakau. Ya, berarti kan hulunya sudah baik. Jember Mulai dari zaman mulai zaman kemerdekaan, ya. ya, ada Jos Berni dari Belanda. Ya. Mulai tahun 1859 itu terkenal dengan kan karena Jember Karasidenan Besuki, ya, terkenalnya tembakau Besuki. Tapi sebenarnya nanamnya adalah di Jember, karena bahan Ya. baku kita sudah Betul. terkenal baik, tanah kita juga terkenal subur, dan Belanda ya. pertama kali tanam tembakau itu Ya, di oke. Jember, Bondowoso dan sekitarnya di kawasan Besuki. Jadi Apakah ekspor itu juga kita salah tetap satunya, Pak? Gimana? Apakah itu salah satu alasan juga? Ya, Jember karena bahan baku kita sudah baik ya, sudah unggulan dan sudah terkenal di dunia. Kita Bahwa mencoba untuk menjadi industri, yaitu di hilirnya. Jadi Ya. di hilirnya kita mencoba, ternyata kok respon dari konsumen itu kok tertarik dan enak gitu loh. Ya, kita terus sampai sekarang. Jadi karena bahan bakunya dulu yang memang sudah unggulan. Sehingga kalau urusan tembakau, Jember ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi vintage untuk tembakau cerutu, karena memang sudah dari zaman sebelum kemerdekaan kita Ya, mulai 1859 itu. terkenal, sudah disetting menjadi sebuah area tembakau khusus cerutu. Di Indonesia ada 3 daerah yang dikatakanlah cocok untuk cerutu. Klaten, Jember, Klaten, sama Medan. Sumatera. Nah, Cuman Medan sama Klaten itu menurun sudah produksinya. menurun Ya. drastis. Tinggal Jember yang masih stabil eksis sampai masih sekarang. eksis. Ribuan hektar untuk tembakau cerutu Untuk yang ada tembakau di- cerutu ya, karena tembakau itu banyak jenisnya. Ya. Ada tembakau untuk sigaret, ada Sigaret. tembakau untuk sigar. Ya, Jadi kita ngomong dalam konteks tembakau untuk sigar. untuk sigar. Oke, dan ini mungkin alasan Bin Sigar pun juga dalam artian jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun itu sudah memang benar-benar menyiapkan diri untuk bagaimana caranya untuk dikenal internasional. Ya, Betul, dan betul. kita Ya, ingin ya. merubah image dari kita penghasil tembakau, bahan baku, sekarang ke industri. Diedit video, Diangkat ke nilainya. industri Oke. cerutunya. Wah, ini luar biasa ya, Pak ya. Pak, kalau misalnya dikenal di internasional, kalau dari skala yang regional sendiri, Pak. Nah, ini untuk Indonesia sendiri, bagaimana minatnya, Pak? Bagus masih. Indikasi dari tarikan atau konsumsi cerutu yang diproduksi oleh Bin Sigar setiap tahun menunjukkan tren yang makin naik. Makin naik. Itu artinya apa? Bahwa Minatnya tinggi ya, Pak? minatnya makin tinggi. Betul. Hampir tidak ada mengalami penurunan setiap tahun. Mulai dari awal dan sampai sekarang. Dan terus semakin meningkat. Dan alhamdulillah terus Dan meningkat. nambahi di kota-kota besar juga sudah banyak sigar club. Jadi ada kayak Bandung Sigar Club, ada Solo Sigar Club, ada Medan Medan Sigar Club. Sigar Club, ada Aceh Sigar Club, dan di daerah-daerah di kota-kota besar sudah banyak sigar club yang dimana di situ berkumpul para penyigar, penikmat sigar. Ya. Itu juga bisa untuk
ini apa ya? Salah satu betul, indikasi betul. bahwa Sebagai- penyuka sigar juga semakin meningkat. meningkat seperti itu. Nah, tadi kita sedikit Bapak menyinggung berbicara nilai budaya seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih Pak filosofi dan nilai budaya yang melekat pada produksi cerutu bin sigar yang merupakan khas Jember gitu? Ya, jadi sebuah budaya itu biasanya tidak mati oleh perubahan zaman. Betul ya. Jadi tembakau yang semula di Jember mulai zaman sebelum kemerdekaan, mulai tahun 1859 sampai sekarang itu masih eksis. Artinya apa? Ini dikuatkan oleh budaya yang memang kami kira cocok untuk masyarakat Jember. Semangat juangnya, pantang menyerah, uletnya, yang memang kalau tidak ulet handling tembakau maupun cerutu ini nonsen untuk menjadi berkembang. Nah, budaya-budaya itu dimiliki oleh orang-orang Jember. Ya, terampilnya juga oke. Ya, sehingga sampai sekarang seperti yang lihat di belakang ini, para pekerja ini dengan penuh antusias, dia punya keterampilan, punya nilai seni yang ada dalam dirinya, sehingga sampai sekarang apa yang menyangkut produksi tembakau dan cerutu eksis. Nah, kalau tidak ada budaya, saya kira akan mati di tengah jalan. Betul Bapak ya, jadi tidak akan dimakan oleh zaman. Tidak akan dimakan oleh zaman. Ya. Bahkan kalau untuk tembakonya sendiri itu ada semacam gium ya, atau semacam kata-kata bahwa tidak lagi kalau tidak tanam tembakau. Kalau bahasa Maduranya itu talake mentah tanam tembakau. Ini menunjukkan bahwa itu saking mendarah dagingnya. Ya, itu saking mendarah dagingnya, penuh semangat bahwa bukan seorang lelaki, bukan seseorang yang punya komitmen kalau dia tidak tanam tembakau. Nah, itu yang sehingga industri ini tidak akan kekurangan bahan baku kalau di Jember, karena ya itu tadi, tembakau sudah merupakan culture. Bahkan ada tarian kan Labaku yang diciptakan oleh almarhum Bagong Kusudiarjo, ayah dari almarhum Jaduk Ferianto, itu bikin sebuah tarian Labaku yang itu mencerminkan bagaimana proses penanaman terus panen di tembakau. Termasuk industri batik kita yang ada di Jember juga, itu motifnya juga banyak yang bernuansa tembakau maupun cerutu. Ikonik. Ya. Dan juga kita bukan hanya Jember saja, di cerutu kita itu pasti ada lambang merah putih dan motif batik. Ini sebuah kebanggaan bahwa kita juga di Pak Imam juga dari Indonesia. Di detailnya ya Pak ya. Ya, cerutunya Pak Imam kan juga ada merah putihnya juga. Itu selain Jember, kita juga mengangkat merah putih, mengangkat Indonesia sebagai produksi cerutu dunia. Saking tingginya nilai tembakau yang ada di Jember, sampai kita logonya Pemkab juga menggunakan tembakau. Logonya salah satu perguruan tinggi kita di Jember ya, rumah sakit. Tembakau. Artinya apa? Bahwa memang ini sebagai ikon, sebagai budaya atau sebagai roh yang sebagai penyemangat untuk dominannya warga Jember. Jadi kalau misalnya tamu mancanegara ataupun tamu yang hadir di Jember ini wajib ya? Wajib ya. Dan saya sudah sering kali dengar kalau di kota-kota besar gitu, kalau ada orang yang mau ke Jember, saya mau ke Jember, oke, titip oleh-oleh cerutu ya, titip oleh-oleh cerutu ya, itu hampir sudah hal yang biasa kalau ada orang yang mau ke Jember, ikonnya adalah sigar. Jadi bukan hanya suar-suwir, biasanya dulu kan suar-suwir ya. Suar-suwir kan berkembang, suar-suwir dan cerutu. Ya. Apalagi dengan sekarang kontribusi dari Bin Sigar sering mengadakan event-event nasional maupun event-event internasional untuk bagaimana mengangkat potensi tembakau dan cerutu. Kita punya event namanya CKCI, Jember Kota Cerutu Indonesia, itu internasional. Nah, dengan metode itu cerutu Jember ataupun tembakau Jember semakin dikenal di
Ya. dunia. Di dunia seperti itu. Bapak tadi sedikit menyinggung bahasa Madura. Nah, ada apa dengan bahasa Madura dan cerutu? Kan di Jember ini kan masuk kota Pedalungan ya. Kota Pedalungan. Ada Jawa, Ada Jawa, ada Madura. Nah, Separuh ya. ya itu tadi kalau di apa? Di daerah selatan tuh ada Dagyum itu, talake mentatanem beko itu tadi itu merupakan kebudayaan yang apa? Menjadi slogan semangat dan menjadi slogan dan sekarang. itu menjadi inspirasi bahwa tembakau akan tetap selalu ada di Jember karena kualitas dari klimatologi, dari unsur tanah segala macam itu cocok untuk tembakau cerutu kita ngomong dalam konteks tembakau biar Jembernya itu melekat sekali gitu ya Pak ya. Oke. Kalau dari proses produksi Pak, ini boleh ceritain Pak kepada kami prosesnya itu seperti apa yang akhirnya sampai menjadi cerutu? Sangat panjang. Oh ya, sangat panjang sekali. Mulai dari proses di lahan, persiapan tanam, persiapan lahan, di lahan, terus tanam, pemeliharaan, panen, pengeringan, fermentasi, sortasi, sangat panjang. Cerutu yang kami hisap ini sama Pak Agusta. Butuh berapa lama? Di tanaman itu hampir 5 bulan prosesnya, ya, 5 bulan sampai 6 bulan. Terus kemudian kita siapkan mulai fermentasi sampai mau dibuat sigar, itu paling enggak minimal 2 tahun. 2 tahun. Itu namanya difermentasi. Supaya bahan bakunya istilahnya masak atau siap pakai. Ya, siap. Setelah dibuat sigar, masih harus di resting dulu. Artinya diistirahatkan, di resting. Minimal itu 3 bulan. Makin lama makin oke cerutunya. Ya, jadi udah bisa dihitung mulai dari tanam sampai siap dihisap cerutu itu hampir ya sekitar 3 tahun lah. 3 tahun. Kalau orang hamil dari sampai melahirkan sampai hamil lagi ya Pak. Kalau anak masuk TK itu kalau membuat udah sampai SD ya Pak. Kalau membuat cerutu yang standar. Kalau mau membuat cerutu yang enak seperti yang Bin Sigar lakukan. Luar biasa ya. Jadi butuh proses yang begitu panjang. Makanya ketika mengisap sangat menikmati ya. Makanya jangan kaget kalau juga termasuk cerutu ini mahal. Kenapa ya? Salah satu sebabnya adalah dimensi waktu. Dimensi waktu yang dibutuhkan oleh pembuatan cerutu itu cukup panjang. Jika pasar semakin meningkat Bapak, nah itu apakah istilahnya kalau bahasa Jembernya kelabakan? Nah, ya, kita tidak kelabakan karena itu tadi di awal kan sudah saya sampaikan bahwa kita tanam sendiri. Kita tanam sendiri sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita tanam sendiri sehingga ya itu tidak akan mengurangi resources dari pembuatan cerutu itu karena kita sudah mengetahui berapa kebutuhannya, kita tanam berapa khusus untuk sigar. Semuanya sudah sesuai plan ya Pak. Betul. Secara manajemen perusahaan kita selalu kawal, kita selalu pantau berapa forecast yang akan kita ekspor atau yang next time misalkan bahan baku sudah disiapkan. Ya. Itu 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan sudah kita persiapkan. Apalagi prosesnya juga tadi begitu panjang. Begitu panjang, ya, begitu panjang. Jadi harus siap memang. Jadi kita mikirnya tidak 1 tahun, 2 tahun, kita mikir 5 tahun ke depan itu seperti apa. Jadi kita sudah persiapkan. Sehingga tadi menjawab pertanyaan Mas Widi untuk apakah tidak kelabakan jika makin tahun makin ke belakang itu membutuhkan omsetnya permintaan cerutu makin besar. It's okay, tidak. Kita sudah planning. Ya. Oke, sudah terplanning dengan baik gitu ya Pak ya. Oke, nah Bapak ini berbicara mengenai teknologi atau metode ya yang digunakan. Apakah ada metode tradisional yang masih digunakan sampai sekarang yang masih dipertahankan gitu? Jadi kalau untuk teknologi kita kalau di petani itu sampai sekarang dan tidak tergantikan yaitu bentuk gudang pengering.
Itu gudang pengering mulai zaman Belanda dulu sampai dengan sekarang itu masih menggunakan apa? Atap-lapat, bambu segala macam. Itu adalah tradisionalnya di lahan. Terus tapi tenaga manusianya itu untuk apa? Teknologinya itu ada hand traktor, terus ada kultivator, itu menggantikan apa? Orang untuk menggulut. Jadi menggulut itu apa? Menumpuk tanah biar menjadi bumbung apa? Menjadi gulutan, itu digantikan dengan ada mesin namanya kultivator, traktor kecil. Ya. Dan kalau di pabrikan sendiri itu di apa? Di on farm-nya ya. Kalau di off farm kita menggunakan ada namanya apa itu drawing apa? Drawmaster. Jadi itu bisa mengukur kekerasan atau apa ya, kekerasan dari cerutu ini layak hisap atau tidak. Itu kita sudah punya mesinnya. Memang sejalan. Dan kita juga jangan lupa Pak Imam, kita juga sudah ber-ISO. Jadi sistem itu sudah berjalan sesuai dengan standar internasional. Internasional ya Pak ya. Oke. Ya. Oke. Dan di dunia cerutu kadang-kadang unik. Uniknya begini, cerutu yang dibuat oleh handmade itu lebih premium daripada dengan mesin. Ini berbeda sama industri yang lain ya. Makanya cerutu untuk masuk ke sistem modernisasi, ada sebuah nilai-nilai yang melekat di dalam cerutu itu sendiri. Kita tidak rubah dengan mesin ya, walaupun nanti next time kita pakai mesin untuk segmen tertentu ya. Tapi budaya cerutu premium yang dibuat secara handmade tetap kita pertahankan. Ya, pertahankan ya Pak ya. Jadi tetap ada nilai tersendiri, ada nilai tradisionalnya, sehingga justru itu cerutu menjadi premium. Ya. Premium. Karena sigar ini lifestyle. Betul. Lifestyle beda dengan kayak sigaret, itu beda karena ini berkaitan dengan lifestyle, sehingga unsur price itu tidak terlalu menjadi hambatan bagi orang untuk sigar, untuk menikmati sigar, karena unsur price, harga itu sudah bukan menjadi hambatan lagi. Oke Bapak. Nah Pak, mungkin kalau pengawasan mutu sendiri, kalau agar memenuhi standar internasional, itu bagaimana Pak? Ya itu tadi, kita kan sudah ber-ISO. Oh, ber-ISO kita sudah ber-ISO, jadi apa yang sudah kita lakukan dari awal, dari pembibitan sampai jadi sigar, itu sudah ada sistem yang sudah ditetapkan dan sudah berstandar internasional. Dan itu yang selalu di PDCA, selalu di plan dicek actionnya di situ, sehingga kualitas cerutu akan konsisten berapapun jumlahnya. Ada sistem yang memang ditetapkan dan di situ selalu cek dan cek ya Pak ya. Nah kalau dari Bin Sigar sendiri kan sudah luar biasa ya Pak, produksi juga terus menambah dan juga permintaan dari konsumen itu juga terus menambah. Nah kalau berbicara mengenai inovasi Pak ke depan, nah itu apakah sudah ada usaha kayak misalnya sebagai identitas wisata daerah misalnya, sehingga ketika ke Jember nantinya akan mampir di Bin Sigar agar mereka juga pengen tahu seperti apa proses cerutu dan lain sebagainya, seperti itu. Kalau wisata kita sudah bikin namanya kayak tadi yang disampaikan Pak Imam, kita ada JKCI, Jember Kota Cerutu event ya Pak ya? Event. Ya. Kita ngadakan event JKCI dan juga dari Pemkab juga amat sangat mensupport. Setiap ada tamu, setiap ada menteri, setiap ada kunjungan dari manapun, itu yang ingin melihat potensi Jember. Ya, diarahkan ke Bin Sigar dan juga potensi Jember yang lain seperti di Puslit kakao dan di perusahaan cerutu yang lain, termasuk Bin Sigar yang
untuk menjadi utama untuk tamu-tamu yang datang. Dan itu sudah berlangsung cukup lama bahwa Bin Sigar jadi destinasi wisata unggulan di Kota Jember. Sering tamu-tamu wisata dari berbagai wilayah, baik itu mancanegara maupun di Nusantara, itu jika ke Jember melihat proses produksi ini, ya karena ini penuh dengan seni dan vintage nilai budaya, sering sekali ke Bin Sigar. Bahkan besok ini tamu dari Jerman itu sudah membuat agenda datang ke Jember, dan itu seluruh dunia sudah data yang ada sudah demikian. Luar biasa. Dan di JKCI pun JKCI tahun berapa itu Pak Bambang? Itu mendatangkan hampir 20 duta besar dan konsulat yang hadir tahun di yang lalu ya, Jember. Itu sudah hadir para duta besar, konsulat dari segala mulai dari Amerika, Yunani, dari Afrika, segala macam itu sudah datang sudah ke hadir di kita. Jember. Dan itu juga merupakan salah satu bukti eksistensi cerutu, khususnya Bin Sigar untuk di kalah ataupun di kancah internasional seperti itu. Bapak terakhir, mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa YouTube RRI Jember, dan juga mungkin ada selain pesan, mungkin ada hal yang mau disampaikan, dipersilakan. Mungkin dari Pak Direktur Utama terlebih dahulu, Pak Haji Imam, silakan. Baik, cerutu ini tidak hanya semata-mata bisnis secara umum, tetapi akan menimbulkan multiple efek bagi yang lain. Dengan adanya Bin Sigar ini, kita bisa hadir membentuk para vendor-vendor yang lain. Ada yang membuat box ya, itu juga dari Jember. Ada menyiapkan bahan baku pendukung lainnya juga dari Jember. Artinya apa? Bahwa hadirnya Bin Sigar tidak semata-mata untuk Bin Sigar sendiri, tetapi multiple efek ekonomi juga akan bangkit di Kota Jember, termasuk penyediaan lapangan pekerjaan. Mengurangi angka pengangguran ya. Betul. Harapan kami mudah-mudahan dengan semangat yang ada dari seluruh pecinta tembakau, pecinta cerutu, pemerintah daerah Jember yang cukup besar mensupport kami, ke depan Bin Sigar makin maju. Semuanya untuk Jember. Baik, terima kasih untuk Pak Direktur Utama Bin Sigar, Bapak Insinyur Haji Imam Wahid Wahyudi. Untuk yang berikutnya, silakan untuk Komisaris Bin Sigar, ada Bapak Agusta Jaka Purwana SMM, untuk bisa memberikan pesan mungkin kepada masyarakat ataupun kepada pemirsa YouTube. Jadi cerutu, dengan adanya cerutu ini membuktikan bahwa Jember adalah penghasil cerutu yang tidak kalah dengan negara-negara lain yang sudah duluan maju di bidang sigar, seperti Kuba, Nicaragua, Dominika Republik, dan negara-negara lain. Bahwa Jember bisa berbuat apa yang mereka buat, apa yang dunia internasional buat, dan ini juga akan meningkatkan nama Jember di kancah internasional. Dan juga kita bahan bakunya sudah ada, tinggal di hilirnya, di hulunya sudah ada bahan baku yang amat sangat dikenal mulai zaman Belanda dulu. Kita di hilirnya juga terkenal juga, dan ini mengangkat, sekali lagi mengangkat nama Jember dan Indonesia. Dan juga tenaga kerja yang dibutuhkan juga cukup banyak, karena tembakau dan cerutu adalah sebuah produk yang padat karya, yang banyak membutuhkan tenaga manusia dan tidak tergantikan oleh mesin. Ini yang menjadi kebanggaan, bahwa masyarakat Jember harus bangga akan tembakau dan sigar, karena dua-duanya kita dapat, di hulunya kita dapat, di hilirnya juga dapat. Itu yang yang saya banggakan dan
bisa mengangkat nama Jember dan juga nama Indonesia di kancah internasional. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Gusta, terima kasih juga Pak Jimam ya yang sudah hadir di podcast Sudut Pandang. Dan pemirsa, itu dia untuk perbincangan kita hari ini. Spesial kita hadir di Factory Bin Sigar yang berada di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dan yang pastinya kita sudah menyaksikan di mana sebuah karya yang bisa mengharumkan Jember, Indonesia di kancah internasional. Terima kasih, saya Vidi pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudut Pandang, saatnya bercerita.